Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat kita kembali berjumpa. Dalam kesempatan kali ini, kita akan berbagi kisah tentang seorang pejuang muslim dari abad pertengahan yang namanya begitu harum di tengah umat Islam, namun mendapatkan catatan buruk dari negeri-negeri Eropa. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan, sahabat. Di Eropa, namanya tercatat sebagai bajak laut, kejam, berjanggut merah, penguasa samudra, tapi dalam sejarah Islam namanya Harmawangi, sebagai Laksmana, penjaga wilayah Khilafah Utsmani yang perkasa. Saat itu, kaum muslimin Andalusia sedang mengalami keruntuhan setelah pemerintahan Islam berhasil tegak megah selama 7 abad di Eropa. Sedang kaum muslimin kala itu tinggal sedikit di bawah penguasa Bani Ahmar di kota Granada. Dalam kondisi seperti ini, seluruh kerajaan Kristen bersatu menggalang kekuatan untuk mengusir kaum muslimin dari Spanyol selama-lamanya. Pada akhirnya, Granada benar-benar jatuh ke tangan kaum Salibis. Raja kecil Abu Abdullah menyerah kepada Raja Kristen Ferdinand dan Ratu Isabella. Kunci istana Alhambra dan Granada diserahkan kepada pasukan Kristen pada bulan Rabiul Awal tahun 897 Hijriah atau 1492 Masehi. Kaum muslimin yang tersisa di Spanyol mendapatkan perlakuan amat keji dari orang-orang Nasoro. Tak lama setelah berhasil mengusir kaum muslimin dari pijakan terakhirnya di Granada, Spanyol pada tahun 1492, orang-orang Portugis dan Spanyol yang haus kekuasaan segera menyerbu pantai-pantai Afrika Utara. Raja-raja Maghrib, Tunisia dan sekitarnya yang lemah tak punya cukup kemampuan dan kemauan untuk mengusir orang-orang Kristen yang penuh semangat dari tanah-tanah mereka. Orang-orang Spanyol merebut tempat-tempat strategis seperti Ceuta di Maroko dan Algier di Aljazair. Mereka membangun benteng-benteng yang menyulitkan penguasa muslim setempat merebut kembali wilayah-wilayahnya. Khairuddin saat itu masih berusia 14 tahun. Tiba-tiba saja ia disergap perasaan dendam membara. Ia terkesima dengan situasi. Selama ini, dia adalah orang yang tak peduli dengan pertikaian antara kaum muslimin dengan Salibis di Andalusia. Barangkali berita-berita besar yang dibawa oleh para pelaut yang baru datang dari pesisir Afrika Utara itulah penyebabnya. Ia dengan seksama terus mengikuti berita-berita dari para pelaut yang mampir di kedai ayahnya di tepi pantai Lesbos, sebelah barat Asia Kecil. Sungguh berita itu langsung menggugah kepahlawanan Khairuddin remaja. Matanya bagai terbuka lebar dan telinganya menjadi peka atas berita pembantaian kaum muslimin secara kejam biadab di Andalusia. Di usia 14 tahun, ia dimatangkan oleh berita-berita tragis kaumnya, berita runtuhnya kekuasaan Islam di Andalusia. Khairuddin lahir pada tahun 1478 di Pulau Lesbos, di desa Paleokopus. Ia memiliki 2 orang saudara perempuan dan 3 saudara laki-laki. Ketiga saudara laki-lakinya bernama Ishak, Aruj, dan Ilyas. Mereka dilahirkan di Pulau Lesbos yang saat itu menjadi wilayah Turki Utsmani. Ayah mereka, Yakub bin Yusuf, merupakan veteran pada masa kekuasaan Sultan Muhammad Al-Fatih, sedangkan ibu mereka merupakan penduduk asli di pulau itu. Keluarga itu menetap di Lesbos tak lama setelah penaklukan pulau itu oleh pasukan Al-Fatih di tahun 1462. Ayah Khairuddin mengisi masa pensiunnya dengan membuka sebuah kedai dan membina keluarga. Keluarga itu tumbuh dalam budaya pesisir dan kelak muncul sebagai pelaut-pelaut yang tangguh. Khairuddin dan saudaranya tumbuh pada salah satu era paling menentukan dalam sejarah umat manusia. Mereka hidup di tengah benturan peradaban yang keras di wilayah Mediterania, benturan peradaban antara timur dan barat, antara Islam dan Kristen.
Hanya sekitar 1 atau 2 dekade sebelumnya kelahiran anak-anak ini, peradaban Islam terpenting saat itu, Turki Utsmani di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 telah berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Kejatuhan kota yang merupakan ibu kota Romawi Timur Bizantium sekaligus pusat Kristen Ortodok menimbulkan jeritan putus asa dan kemarahan di belahan Eropa lainnya. Sebaliknya, hal itu meningkatkan semangat jihad dan kebanggaan di belahan dunia Islam, mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah meramalkan kejatuhan kota itu dalam hadisnya. Keempat bersaudara itu menjadi pelaut terlibat dalam urusan kelautan dan perdagangan laut internasional. Pada masa runtuhnya kekuasaan Islam di Granada tahun 1492, tak ada penguasa Muslim yang berani melawan penguasa Kristen di Spanyol, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella secara terbuka. Raja Kristen Eropa semakin percaya diri meluaskan invasi di kawasan Mediterania. Pasukan-pasukan Kristen kerap mengganggu kapal para pedagang Muslim. Kenyataan getir ini tak mampu dihadapi oleh penguasa-penguasa Muslim. Bahkan Turki Utsmani yang besar kekuasaan saat itu setelah menguasai pun tak berdaya menghadapinya. Di tengah ketidakberdayaan itu muncullah Arud dan Khairuddin yang membentuk kelompok pejuang swasta tampil menghadapi ancaman penjajah Kristen Eropa. Bermula saat ia merasakan pengalaman buruk dengan pelaut-pelaut Kristen Eropa, kapal dagang Arud pernah dibajak oleh Ordo Militer Saint John dan ia sendiri tertawan oleh mereka. Namun ia berhasil meloloskan diri setelah dibantu adiknya. Peristiwa itu menguatkan tekadnya untuk bangkit melawan orang-orang Eropa. Ia mengajak adiknya untuk ikut serta dalam perjuangan itu. Arud dan Khairuddin memulai karir jihad mereka dengan sebuah kapal dan persenjataan terbatas. Namun keterampilan keduanya menjadi kekuatan mereka tumbuh semakin kuat dan muncul sebagai armada yang ditakuti di perairan Mediterania. Jenggot mereka yang berwarna merah kemudian membuat mereka lebih dikenal dengan nama Barbarossa si janggut merah. Barbarossa bersaudara berlahan tapi pasti lama-kelamaan berkembang menjadi sosok yang menakutkan orang-orang Eropa. Kendati pada awalnya hanya berjuang dengan satu kapal dan tak mendapat dukungan dari pemerintahan Muslim manapun, mereka mampu mengembangkan armada mereka menjadi sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan di Mediterania Laut Tengah. Negeri-negeri di selatan Eropa seperti Spanyol, Italia, Yunani membangun benteng-benteng pertahanan di wilayah pesisir untuk mengantisipasi serangan mereka. Orang-orang Italia menamai Barbarossa dengan sebutan Iadapolo atau si setan. Para ibu di Eropa menakuti anak-anak mereka yang nakal dan sulit diatur dengan menyebut nama Barbarossa. Kenyataannya, Barbarossa bersaudara adalah pejuang Muslim yang tidak menyerang kecuali kapal-kapal Eropa yang memerangi negeri-negeri Muslim. Kendati kedua pejuang ini terus mengkonsolidasikan kekuatan mereka dan mulai menjalin hubungan dengan beberapa penguasa setempat. Mereka menjadikan beberapa pulau yang strategis di perairan Mediterania sebagai pangkalan rahasia mereka. Di antaranya Pulau Jerba di Teluk Gabes yang diberikan oleh Sultan Tunis dengan imbalan kerajaan Tunis akan menerima 1/5 dari rampasan perang Barbarossa bersaudara. Pulau Giglio di barat laut kota Roma juga disebut sebagai salah satu markas angkatan laut Barbarossa. Dari basis-basis pertahanan rahasia tersebut, kedua bersaudara dan para anak buahnya berhasil mengacaukan pelayaran kapal-kapal Kristen di Mediterania serta menyerang wilayah-wilayah Afrika Utara yang mereka duduki. Sepanjang tahun 1510-an, armada si janggut merah berhasil membebaskan beberapa kota penting di pesisir Aljazair seperti Algier, Bajaya, dan Jaljil. Pada masa ini, mereka juga berhasil membantu orang-orang Andalus yang melarikan diri dari kekejaman orang-orang Spanyol. Tidak sedikit dari kaum pelarian ini kemudian bergabung dengan armada Barbarossa bersaudara. Hubungan kedua bersaudara ini dengan para sultan di Afrika Utara
yang wilayahnya mereka bantu bebaskan tidak sepenuhnya mulus. Sebagian dari para sultan ini rupanya merasa terancam dengan kekuatan Barbarossa yang semakin lama semakin besar. Sultan Salim at-Taumi, penguasa Aljazair, mulai merasa terganggu dengan aktivitas Arud dan Khairuddin dalam membebaskan Algier dan beberapa kota pantai Aljazair lainnya. Sang Sultan kemudian mengusir Arud dan anak buahnya dari Aljazair pada tahun 1516. Pengusiran tersebut menyebabkan Arud mengambil sebuah keputusan penting. Ia menganggap Aljazair terlalu penting sebagai basis perjuangan melawan Spanyol dan para sekutunya. Sementara Sultan negeri itu tidak memiliki komitmen yang jelas terhadap kaum muslimin. Maka ia pun menggulingkan Sultan Al-Taumi dan bertindak sebagai penguasa Aljazair. Tahun ini menandai era baru perjuangan Barbarossa bersaudara. Dari perjuangan yang sepenuhnya bersifat militer, kini mulai merambah wilayah politik dan kenegaraan. Pada tahun yang sama, Raja Eropa, cucu Ferdinand yang bernama Charles, diangkat menjadi Raja Spanyol. Walaupun pada saat itu usianya baru 16 tahun, ia akan menjadi penguasa terpenting di Eropa, sekaligus menjadi musuh utama Turki Utsmani dan Barbarossa bersaudara. Keadaan di Mediterania semakin memanas. Pada tahun berikutnya, Sultan Salim mengirim pasukan Turki memasuki Mesir dan merebut wilayah itu dari kekuasaan dinasti Mamluk. Sementara Barbarossa mulai menjalin hubungan dengan pihak Turki dalam jihad mereka menghadapi orang-orang Eropa Barat. Pada tahun 1518, Arud dan pasukannya berhasil bergerak ke Tilmisan untuk menghadapi penguasa setempat yang berhasil dihasut oleh pihak Spanyol. Khairuddin sang adik diperintahkan oleh kakaknya untuk memimpin Algier selama kepergiannya. Arud dan anak buahnya berhasil merebut Tilmisan selama beberapa waktu, tetapi mereka segera dikepung oleh tentara Spanyol dan penduduk wilayah itu. Arud dan berhasil meloloskan diri, namun pejuang yang biasa dipanggil dengan Baba Arud oleh anak buah ini akhirnya gugur sebagai syuhada dalam pertempurannya menghadapi musuh di tempat yang tak terlalu jauh dari kota itu. Kini Khairuddin Barbarossa, sang adik, memimpin armada dan pasukan yang telah mereka bangun selama beberapa tahun tanpa sang kakak. Ketiadaan Arud ternyata tidak melamakan Khairuddin. Ia segera memperlihatkan kepiawaiannya dalam memimpin. Sejak masa mudanya, ia telah memperlihatkan kepribadian yang menonjol sebagaimana kakaknya. Fisiknya sangat kuat. Ia berani sekaligus penuh perhitungan. Selain itu, ia juga cerdas dan mampu berbicara dalam berbagai bahasa yang biasa digunakan di Mediterania, seperti bahasa Turki, Arab, Yunani, Spanyol, dan Italia. Setelah Urut gugur di medan pertempuran, Khairuddin mempertimbangkan lebih serius hubungan dengan Kesultanan Turki. Masyarakat Aljazair dan sekitarnya memang mengharapkan kehadiran Khairuddin dan pasukannya, tapi beberapa penguasa setempat cenderung memusuhinya. Maka ia meminta penduduk Aljazair untuk mengalihkan loyalitas mereka pada Sultan Turki. Masyarakat Aljazair setuju dan suatu misi diplomatik pun diutus ke Istanbul. Misi itu berjalan dengan baik. Pada tahun 1519, Khairuddin Barbarossa secara resmi ditetapkan menjadi semacam gubernur Turki di Aljazair. Pada tahun berikutnya, Sultan Salim meninggal dan digantikan oleh Sultan Sulaiman Al-Kanuni, kemudian dikenal sebagai salah satu sultan terbesar Turki Utsmani. Hubungan Barbarossa dengan Turki menjadi semakin erat pada masa Sultan Sulaiman yang memerintah selama 46 tahun. Kendati telah ditetapkan sebagai penguasa Aljazair, Khairuddin Barbarossa lebih sering berjuang di lautan sebagaimana masa-masa sebelumnya. Ia dan armadanya sempat menyelamatkan 70.000 Muslim Andalusia yang tertindas di bawah pemerintahan Charles V. Orang-orang Islam ini dipaksa masuk Kristen dan diancam dengan penyiksaan inkusisi yang sangat kejam sehingga terpaksa melarikan diri ke gunung dan melakukan perlawanan. Kekuatan mereka sangat tidak seimbang dibandingkan kekuatan pasukan Charles.
Maka mereka pun meminta bantuan kepada Khairuddin Barbarossa yang segera menolong dan memindahkan mereka secara bertahap ke Aljazair. Pada tahun 1529, Khairuddin Barbarossa berhasil merebut kembali Pulau Penon yang terletak di seberang Algier dan selama bertahun-tahun dikuasai oleh tentara Spanyol. Ia dan pasukannya membombardir benteng pulau itu selama 20 hari. 20.000 tentara Spanyol yang berlindung di balik benteng itu berhasil ditawan dan dipekerjakan untuk membangun benteng di pesisir Algier. 7 kapal Spanyol kemudian datang untuk memberikan bantuan, akhirnya juga jatuh ke tangan Barbarossa. Pada tahun yang sama, Sultan Sulaiman menyerang dan mengepung kota Wina Austria untuk yang kedua kalinya. Walaupun serangan yang kedua ini juga gagal, sebagaimana sebelumnya, hegemoni tentaranya di darat bersama dengan kekuatan armada Barbarossa di Laut Tengah telah menimbulkan tekanan dan kekhawatiran yang besar di Eropa Barat. Pada tahun 1533, Khairuddin diundang ke Istanbul oleh Sultan Turki. Ia pun berangkat dengan 40 kapal dan sempat berpapasan dan memenangkan pertempuran melawan armada Habsburg di perjalanan ke Istanbul. Setibanya di ibu kota Turki Utsmani, ia disambut dengan meriah dan diangkat sebagai Kapudan Pasha, posisi tertinggi di Angkatan Laut Turki. Ia menyandang gelar itu hingga kematiannya. Tapi Barbarossa memang dianggap sangat layak untuk posisi itu oleh para petinggi Turki Utsmani. Kemampuannya di bidang angkatan laut sangat diperlukan untuk membangun armada Turki yang tangguh. Bahkan, seorang konsul Prancis menyatakan bahwa puncak kesuksesan dinasti Umayyah di lautan dimulai ketika Khairuddin menghentakkan kakinya di pelabuhan Istanbul. Ketegangan dengan pihak Spanyol semakin serius. Setelah itu, pasukan gabungan Spanyol yang sangat besar jumlahnya berhasil merebut Tunisia dari tangan Barbarossa pada tahun 1535. Barbarossa kemudian membalasnya dengan menyerang Puerto de Mahon di Kepulauan Baleares, Spanyol, dan merebut beberapa kapal Spanyol dan Portugis yang baru saja kembali dari benua Amerika. 3 tahun setelah itu, terjadi sebuah pertempuran besar antara armada Kristen dan Muslim di Prepeza, Yunani. Armada Kristen yang terdiri dari 600 kapal Spanyol, Holy Roman Empire, Venesia Portugis, Genoa, Vatikan, Florence, Malta, dan negara Eropa lainnya yang dipimpin oleh Andre Doria berusaha melumatkan armada Barbarossa yang jumlahnya hanya sepertiga dari kekuatan musuh. Setelah saling mengintai di perairan Ionian Yunani, armada Barbarossa memasuki Selat Prepeza yang sempit dan menunggu di teluk besar yang terdapat di bagian dalamnya. Sementara musuh menunggu mereka di luar. Ini terjadi pada hari Jumat 27 September 1538. Barbarossa mengumpulkan pasukannya untuk mengatur strategi dan memutuskan untuk bergerak keluar dan menghadapi musuh secara langsung. Armadanya melintas keluar Selat Prepeza pada hari Sabtu sebelum fajar. Kedua armada besar itu saling berhadap-hadapan pada saat matahari baru saja naik. Barbarossa dan armadanya berhasil menerapkan strategi perang secara jitu. Kendati jumlah kapal mereka lebih sedikit, tapi kapal-kapal mereka lebih lincah dan meriam-meriam mereka mampu menjangkau jarak yang lebih jauh. Setelah bertempur selama beberapa jam, armada Barbarossa mampu melumpuhkan separuh armada Kristen. Kekalahan telak yang tak disangka-sangka membuat armada pimpinan Andrea Doria terpaksa mengundurkan diri. Kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran besar itu. Pada tahun 1538, beberapa pertempuran masih terjadi antara pihak Kristen dan Muslim dan lebih sering dimenangkan oleh pasukan Muslim. Ketika Charles V berusaha menguasai Aljazair dengan 200 kapal perangnya pada tahun 1541, mereka malah disergap badai di perairan Algier dan terpaksa kembali pulang dengan kerugian besar. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Barbarossa sempat ditugasi membantu pasukan Prancis yang pada masa itu bermusuhan dengan Spanyol
di bawah kepemimpinan Charles dan memilih bersekutu dengan Turki. Ia membantu Prancis merebut kota Nice pada tahun 1543, kemudian menetap di kota Toulon selama musim dingin sebelum pergi ke Genoa untuk menegosiasikan pembebasan salah satu anak buah terbaiknya, Turgut Reis. Khairuddin Barbarossa meninggal dunia di Istanbul pada Juli tahun 1546. Ia tetap dikenang sebagai seorang pejuang lautan yang tangguh dan seorang mujahid, kendati orang Eropa menyebutnya sebagai bajak laut. Selama masa hidupnya, sebagian besar wilayah Afrika Utara berhasil dibebaskan dari penjajahan Eropa dan perairan Mediterania berhasil diamankan. Setelah wafatnya, kedudukan Khairuddin Barbarossa sebagai Kapiten Pasha dipegang oleh Turgut Reis hingga yang terakhir syahid pada tahun 1565 dalam pertempuran menghadapi Ordo Saint John di Pulau Malta. Itulah kisah dari Khairuddin Barbarossa. Semoga memberikan pelajaran bagi kita dan memberikan pemahaman bahwa seorang itu besar karena jasanya terhadap umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.